Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada edukasi sedikit nih sama Bang, siapa Bang? Taufik. Bang Taufik. Kebetulan beliau yang berwenang menjaga tempat wisata Bukit Kelam. Nah, ini ada edukasi sedikit tata cara untuk naik ke atas ya Bang ya. Iya. Jadi kita tanya jawab sama beliau saja biar kita ini saling terkoneksi, jadi saling berbagi informasi biar tidak ada terjadi kesalahan di saat berlibur di Bukit Kelam yang indah ini. Gitu. Nah Bang, ini kita tanya aja Bang ya. Ini kan ini udah termasuk bagus nih kelam ini Bang. Di depan cuman kan masih kelihatan di dalam ya Bang. Iya, masih. Nah, kan sebelum-sebelumnya nih, kita naik ke puncak Bukit Kelam. Itu kan nggak ada hambatan nih. Misalnya mau naik sendiri, atau 2 orang atau 3 orang, dulu kan bebas-bebas aja tuh. Nah, Sebetulnya, sekarang gimana itu? jadi kita kenalkan dulu ke kawasan TWA Gunung Kelam ini kan di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sudah di SK-kan dari sekitar tahun 90-an lah ya. Itu di SK-kan menjadi TWA Gunung Kelam. Kurang lebihnya 90 berapa, saya pun inilah di SK-kan 90 berapa, ada beberapa kali SK kembali kan. Nah, jadi kawasan ini dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam, di bawah Kementerian langsung, bukan Pemda ya. Nah, jadi sebetulnya setiap kawasan yang ada, kawasan hutan dimanapun itu yang dikelola oleh pemerintahan itu membutuhkan surat izin untuk masuk gitu Ya, kan. betul, Nah, ya. seperti tiket gitulah ibaratnya kan. Ya, Tiket, kalau yang beberapa resminya, tempat ada memang harus langsung berizin ke kantor kami gitu kan. Tapi kebetulan untuk taman wisata alam sudah ada aturannya tersendiri kan. Termasuk beberapa tempat seperti ini kan, ada beberapa tempat yang dibolehkan menjadi tempat wisata. Zona-zona wisata sudah ditentukan oleh kementerian mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, contohnya di sini di area bawah ini kami biasa taman ini menggunakan tiketing. Nah, Tiketing. betul. Nah, kalau hari biasa itu tiket tadi. Tiketing. tiketing itu kalau hari biasa itu 7.000. Itu ada aturannya sendiri, saya juga nggak hafal sebetulnya kan. 7.000. Terus kalau hari-hari libur 9.500. Ini tiketnya tiket resmi nih, jadi kita naik tuh harus resmi. Jadi walaupun gimana namanya tempat wisata ya Bang ya, tentu ada tanggung jawabnya gitu ya Bang. Ya, salah satunya gini Pak, di dalam tiket ini ada 2. Yang ini 7.500 ini untuk PNBP, masuk betul. langsung ke kementerian. Yang ini yang asuransinya ya kan? Dimana ada sesuatu hal, Ada asuransinya. Jadi kalau terjadi apa-apa di sinilah ya Bang ya, bisa misalnya. dibantukan lah di situ ya. Betul. Yang salah satunya untuk jalur pendakian sendiri kemungkinan dulu, kalau kita nggak bisa bicara dulu dan sekarang Iya, karena saya juga kan ibaratnya baru dari tahun berapa di sini ya. Kemungkinan gini, setiap tahun itu kita memperbaiki apa kesalahan kita kan ya. Jadi selama dulu masih bebas itu dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama memang kita kurangnya personil dan sebagainya lah ya, betul. masih banyak karena gitu dulu kan. belum kurang juga perhatian lah ya kurang kan? perhatian juga. Nah, melihat itu dan beberapa kejadian yang udah terlewat gitu kan ya, jadi kami itu memutuskan untuk memang memfokuskan bagaimana caranya bahwa kita harus bisa memonitoring yang masuk atau keluar. Karena kita menghindari satu, kecelakaan, yang kedua keragaman habitat di atas ya kan gitu. Jadi memang kita nggak mau nih nanti kita ada yang naik tidak bertanggung jawab merusak atau meninggalkan di atas kan. Jadi memang sejak tahun sekitar 2018 itu
kami kan mulai kembali lagi membuka tiketing di sini kan sebelumnya pernah dikelola oleh Pemda. Ya sebelumnya tahun 2 tahun tahun atau 2000-an. 3 tahun yang lalu lah ya kan, itu sempat Pemda. Cuman itu pun tiketingnya itu tidak maksimal sih, maksudnya ada juga kadang pernah saya datang nyari orang jual tiket nggak ada kan, biasanya maksudnya secara gratis katakan, gratis terus belum juga ada peraturan-peraturan terbaru kan, jadi masih bebas lah ke atas gitu kan. Jadi sekitar tahun 2003-an menurut cerita ya, karena saya masuk ke sini itu 2018 pun nggak langsung ke Gunung Kelam, ke Sibau dulu kan. Jadi 2003 sampai 2010-an gitu Pemda mengelola, tapi sempat kemarin vakum, tidak dilanjutkan sama mereka. Ya, jadi terbengkalai lah kan. Terbengkalai. Nah, tahun 2016, 2017 BKSDA itu sudah melihat bagaimana cara ikonnya Sintang ini berjalan dan menjadi tempat yang bagus untuk wisata gitu kan. Betul. Nah, jadi memang dari tahun kalau nggak salah itu 2018 itu mulai tiketing dari KSDA. Nah, mulai kita mencoba tiketing meskipun keadaan tempatnya masih belum banyak yang direnovasi gitu kan. Nah, jadi semenjak tiketing itu kami menghasilkan 2020 kami akhirnya bisa mengajukan perbaikan gitu kan, yang dimulai 2020 itu perbaikan tangga di atas. Kan 2021 itu ada membuat pondok untuk istirahat di atas. Nah 2022 itu kemarin ini tiket bagian depan tiketing dan untuk pos penjagaan di depan visitor gitu kan. Terus rencana 2023 ini ada juga, cuman kurang lebihnya saya kurang mengikuti karena ada bagiannya tersendiri kan ya. Jadi kalau untuk masuk sekarang, jadi kami menjaga itu ada dua tujuan, wisata untuk di taman ini dan wisata untuk pendakian. Nah, untuk wisata yang di bawah ini kita itu membatasi untuk tidak naik ke atas karena memang ke atas untuk sekarang harus ada pendampingnya. Jadi gini ya. Jadi di wisata Kelam ini ada dua bagian, tempat wisata keluarga lah sepertinya kan. Yang satunya wisata puncak, ya kan betul ya? Betul. Jadi untuk wisata yang di area keluarga ini ibaratnya itu tidak butuh pendamping. Ya dia biasa-biasa aja ya kan. Kalau seandainya kita mau naik ke puncak itu wajib wajib ada pendampingnya yang disediakan oleh pihak pengelola sendiri gitu ya Bang ya. Sendiri. Bermitra dengan masyarakat ya, ibaratnya kan untuk memanfaatkan masyarakat ibaratnya kan untuk meningkatkan pendapatan wilayah daerah lah itu kan. Jadi memanfaatkan masyarakat sekitar gitu kan. Jadi ya kalau ada masyarakat sekitar ngapain harus pakai tour guide yang dari luar kan seperti itu ya. Memang kalau dari dua hal itu kita bisa bedakan ya. Jadi ada batasan-batasan aturan yang memang untuk tiketing wisata keluarga dan untuk ke atas. Karena ini kita lanjutkan ke yang ke atas nih Bang. Batasnya untuk wisata keluarga tuh di atas itu ada pos yang ada pos, tangga ya. Tangga kan ada selamat datang itu. Nah, di situ itu kan ada pos bangunan permanen. Betul sebelah kanan. Batasnya. Jadi untuk ke atas itu tidak boleh. Itu dikunci ya, setiap hari itu dikunci ya. Dikunci. Baik yang misalnya nih ada yang berangkat ke atas nih, udah berangkat melewati pintu itu wajib dikunci itu ya. Wajib. Sama tour guide-nya kan. Wajib dikunci. Nanti yang mau naik buka sendiri lagi. Berarti masing-masing kawan-kawan kita memiliki kunci lah berarti ya. Iya betul. Nah untuk ke atas sendiri kita sekarang ada Instagramnya Bang ya. Di Instagram itu Club Rock Mountain, terakhir itu saya lihat itu kan di situ tertera nomor-nomor
pendamping, tour guide-nya, ya, tour guide, ya. atau bisa langsung DM ke situ ke Instagramnya, bagaimana apa saja yang diperlukan, aturannya seperti apa, nanti dijelaskan, Ya, betul. gitu kan. Nah, ke atas sendiri kenapa sekarang untuk pendamping sendiri harus didampingi, karena yang pertama memang ini Yang tahu jalan ya kan. wisata juga termasuk wisata pendakian yang termasuk ekstrim, karena betul. jalurnya bebatuan Ekstrim, kan? dan jurang lah ya, apa namanya, tebing gitu Terjal lah, kan, terjal. terjal lah. Lanjut itu, dan menghindari itu yang satu tadi, kerusakan yang berlebihan di sana, atau merusak sesuatu yang memang bukan peruntukannya. Kita kan wisata untuk menikmati, Betul, bukan betul. untuk merusak kan gitu. Dan yang paling penting sebetulnya jika terjadi insiden di atas cepat diketahui ya kan. Kalau nggak ada tour guide kan, misalkan seperti ada rekan-rekan yang naik sendiri tanpa pengetahuan tour guide atau tiketing, terus naik sendiri, kecelakaan di atas kan ada yang tahu, gitu ya. Meminimalisir itulah ya kan. Meminimalisir. Susah banget kok. Gitu. Untuk kecelakaan itu, yang kedua kerusakan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang misalnya naik ke atas tanpa tour guide, biasanya kami pun memberikan peringatan, teguran, dan biasanya kami itu memberikan peringatan, teguran di data gitu juga, Bang. Karena kita tidak ingin gitu untuk kejadian kedua kalinya terulang gitu ya. Karena dengan orang yang sama gitu itulah, ya. kadang-kadang kan kita nggak bisa tahu nih kan sifat manusia lain-lain lah ya, Bang. Kita mungkin rasa lebih lebih asik kalau misalnya nerobos aturan atau gimana, betul, kan ada yang begitu juga, tapi kita kan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya itulah. Sekarang Bang, untuk misalkan nih ada yang mau naik ke puncak nih, tentu tidak mungkin kan ngajak tour guide dengan segelas kopi doang nih, otomatis kan ada biaya nih. Jadi kalau untuk biasanya tour guide sampai ke atas itu biayanya berapa dan berapa lama di izinnya gitu. Nah, ini saya juga sebetulnya agak kurang update saya, karena kan beberapa hari ini baru jaga lagi nih, Pak. Jadi terakhir dulu ketika awalan 2020 itu kami menetapkan gitu kan, ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 itu terkait jarak. Segmen 1 itu biasa kami sampai Batu Jengkol, yang tadi Batu Jengkol itu, nah itu segmen 1 biasa sampai situ. Oh, yang Batu Jengkol yang ada sampingnya pohon jengkol yang masih banyak. Iya. Oh, itu Batu Jengkol. Iya, itu segmen PP, 1 itu. segmen 1. Dan biasanya minimal dua orang. Kalau untuk situ 2-3 orang lah ya. Terakhir itu tahun 2020 itu, kemarin itu sekitar 75.000 per orang. 75.000 per orang. Untuk segmen 2 itu sampai ke sampai ke tebing terakhir yang pendakian. ada kelihatan di sini tangga. Ya, tangga terakhir. terakhir Sampai tangga terakhir kan kita di situ diharuskan menginap kan, karena kondisi jalur juga cukup jauh. Ya, sekitar kalau biasa standarnya lah 3-4 jam lah ya sampai ke atas itu. Nah, itu tahun 2020 kemarin itu 150 per orang. 150 per orang. Ya. Dan itu sampai nginap di sana saja kan, sampai nginap di situ turun. Satu malam. Satu hari satu malam berarti ya. Ya ibaratnya nginap lah ibaratnya ya. Iya, menginap di sana. Nah, untuk segmen 3 itu sampai puncak sampai akhir. Kami tempat wisata terakhir itu kami kemarin terakhir 2020 itu 250 per orang. Per orang. Nah, untuk kenaikan sekarang kan harga kan naik-naik semua nih sekarang nih. Iya. Saya juga belum update ya. Saya belum update lagi karena memang saya juga ada bagian-bagian tersendiri lah sebetulnya kan. Kawan-kawan juga udah kawan-kawan juga ada
gabungannya yang kok ini pendakian untuk menghitung berapa paling kalau semahal-mahalnya mungkin kenaikan sekitar 50.000 kemungkinan ya. Ya berarti nyiapkan indeks sekitar 300.000 Karena sampai 350 lah ya. BBM naik semua naik Iya. kan. Ya, itu udah pasti. Nah, itu kan makanya sekarang itu rate-nya itu perkiraannya segitulah dari 200 kalau sampai air Dari 250 ke atas. sampai 350 lah. Ya, Paling tinggi sampai 350 lah. paling tinggi 350 per orang. Itu. Nah, itu untuk 1 malam juga. Sama 1 hari 1 malam. 1 malam. Biasanya kami kalau bisa itu lebih bagus jauh-jauh hari biar tidak berbenturan dengan yang lain. Oh, berarti ibaratnya istilahnya inden berarti ya. Iya, berarti misalnya hari ini kami pengen naik, itu tidak bisa ya kan. Misalnya nih, saya datang nih udah lengkap ransel terus pengen naik nih ke atas itu kan. Berarti otomatis itu akan lebih persentase berkemungkinan bisa itu hanya 10% berarti ya. Iya, karena gini Bang. Di atas itu kita ada maksimal pendaki harian berapa gitu kan. Karena memang melihat kondisi tempat di atas untuk menginap, kedua ya untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi lah ya kan. Ya, memang salah satunya itulah. Jadi terakhir itu kemarin mungkin untuk 10 orang masih bisa ke atas, 10 sampai 15 orang. Masih masih siap lah bisa, tempat ya. masih siap lah Dengan tidak merusak alam lah gitu ya kan. Itu biasanya kami tuh kayak kemarin itu kebetulan agak ramai ya, libur lebaran kemarin setiap hari ada sekitar 3-5 orang naik ke atas. Jadi Bang nih Bang, untuk sampai ke atas itu kan informasinya kalau dulu pernah saya naik itu kan Bang. Saya dulu naik 2008 tuh kan pembayaran dari sana. Aduh maaf nih Bang. Oh iya. Gak apa kan? Kita sambil minum Jadi air tebu dulu. 2008 tuh Bang di sana itu kan kami naik ke atas puncak itu yang katanya ada helipadnya. Saya pun naik ke sana pun belum tahu helipadnya di mana kan. Itu terakhirnya finishnya sampai di puncak sana itu Bang. Jalur helipad sama terakhir itu beda Bang. Beda lagi. Beda karena memang tidak digunakan lagi kan, yang helipad udah jadi hutan lah sekarang. Beda lagi karena kita melihat tempat di mana yang memang bagus untuk berteduh, terus kita bagus untuk memuaskan kita untuk naik di atas itu, salah satunya view-nya kan, apa aja yang ada di sana kan, kita bisa menyesuaikan sebetulnya nanti puncaknya di sebelah mana, kita menginapnya agak di bawah sedikit. Memang kalau di di Gunung Kelam ini memang untuk antara puncak dan tempat menginap itu agak geser sedikit. Karena memang satunya vegetasi hutan lah ya Bang. Karena kita kan nggak bisa maksakan mana yang tertinggi kita ke situ gitu kan. Tapi memang hampir meskipun beda dikit aja paling gitu. Ya mana tahu dari tanyakan selagi kita masih bisa beredukasi daripada terjadi salah paham di lapangan atau miskomunikasi di lapangan ya kan. Iya. Ya harus lebih baik kita tanyakan aja, mana tahu kan kawan yang lain kan juga tetap pasti banyak sih syarat yang bisa ke atas, terus indennya kalau seandainya mau naik ke atas tuh perkiraan berapa lama, misalnya inden hari ini jawabannya itu apa bisa langsung atau besok kan begitu lah. Misalnya di DM ke Instagramnya nih, oh, kami mau naik gitu kan, perkiraan hari 2 hari lagi gitu kan, apakah itu langsung bisa dijawab atau nunggu. Nah, gitu. Nah, biasanya gini kalau DM itu tergantung lah ya Bang. Admin ya, Iya, sama admin. Kalau misalnya kita menelpon langsung, kemungkinan bisa cepat. Nah, dan salah satunya juga ada kekurangan kelebihan menelpon ini. Kadang-kadang teman-teman juga ada di kampung, nggak ada sinyal. Nah, iya betul. Nah, dan di situ memang diterain beberapa nomor HP. Jadi kita bisa coba satu-satu lah di situ. Oh, berarti di sini untuk tour guide kita sendiri pun perkiraan ada berapa orang, Bang? Perkiraan 10 Yang orang. resmi nih ya, yang resmi itu kan? Ya, perkiraan 10 orang. 10 orang. Berarti 10 orang berarti untuk 10 tim. Iya. Ya kan? Per tim minimal per tim 6. Sekitar 5-6 orang. 5 atau 6 orang. Di sekitar kalau barengan naik semua kita sekitar 60. Itu pun tidak bisa semua ya berarti Tidak Bang, bisa ya? Tetap semua, dibatasi betul, itu ya. betul. Tetap kita
Misalnya nih mau main langsung 10 tour guide ini nggak bisa itu Bang, tetap nanti akan dibagi waktu gitu ya? Iya, akan dibagi waktu. Karena tergantung dengan tempat di atas juga ya? Iya. Iya, betul. Terima kasih Bang untuk edukasinya, untuk ke depan semoga bermanfaat nih, juga ucapan terima kasih juga buat kami nih, informasi dari Abang. Juga nasihatnya, tentu nasihatnya lebih penting kan, lebih ketimbang apa gitu. Ini tidak apa kami rekam, apa boleh kami publikasikan, tidak masalah ya. Nah masalah ya, sama dari saya juga, kurang lebihnya minta maaf karena juga manusia ini banyak salahnya lah. Sama ya. Bang, sama. Iya. Yang penting kita kan berbagi informasi itu kan sangat penting juga ya Bang. Satu lagi nih saya tanyakan Bang, kenapa untuk area ke atas itu tidak bisa asal-asalan publikasi ke media sosial? Kan itu sebetulnya kan bermanfaat itu. Misalkan nih, saya naik ke atas nih, saya video terus saya publikasi di media sosial saya. Kan sebetulnya itu kan hal positif ya untuk meningkatkan wisatawan atau meningkatkan pengunjung lah gitu kan. Tapi informasinya itu dibatasi. Apa betul atau gimana itu? Pengunjung sendiri sih sebetulnya tidak dibatasi sebetulnya Bang, cuman ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kalau kita misalnya naik ke atas terus tiba-tiba kita tidak sesuai apa maksudnya, ketika kita nih sebenarnya kita diawasin kan di atas. Iya, betul. Terus kita tuh iseng-iseng lah nyabut pengaman nih terus dipoto. Nah untuk edukasinya kan jadinya kurang nih Bang, jadi membahayakan diri, membahayakan orang yang melihat ya, karena betul. bakal bisa menjadikan dia bisa meniru lah hal negatif lah, pandangan negatif lah ya, bagi masyarakat ya. Dia meniru hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan di situ gitu. Jadi memang boleh kita foto di atas itu boleh, ini itu, cuman ketika kita tidak sesuai aturan itu memang tidak bisa dipublikasikan. Ya kan rata-rata nih seperti tempat wisata atau apa-apa kan sekarang itu kan lebih gencar itu di media sosial ya Pak, ketimbang dari mulut ke mulut. Itu kan agak lama ya. Misalnya saya ke Sintang ngobrol-ngobrol, ya mungkin orang Sintang mungkin bisa percaya dengan omongan ya kan. Tapi kalau dia ngeliat ada video, ada ini kan, ini loh di atas ini loh, otomatis kan lebih meningkatkan penasaran orang nih. Nah, kan begitu ya. Sebetulnya itu udah kami saranakan di Instagram itu ya Bang, sebetulnya untuk ini. Kawan-kawan yang mendaki itu juga sudah dipersilahkan gitu kan untuk berfoto-foto dengan aturan-aturannya. Ya, yang hal positif lah, hal positif. Kami batasi untuk hal-hal yang negatif. Ya. Karena beberapa kasus di tempat wisata lain juga jadinya halnya jadi negatif Bang. Kayak misalnya kan ada dulu itu di Jawa itu kalau setahu saya itu ada wisata bunga gitu kan. Yang ada sampai hancur itu, yang kan. Sampai hancur itu ya. Jadi ada yang foto di hamparan bunga bagus sih Bang. Iya, cuman kan kalau semua orang pergi berfoto seperti itu, ya hasilnya hancur ya kan. Betul. Salah satunya juga banyak juga yang meniru kayak ada di gunung apa itu, di Gunung Cermai kalau nggak salah. Jadi ketika mereka motoin gitu, metik Edelweiss gitu kan. Otomatis itu kan dilarang orang-orang gitu, ya, yang tidak mengetahui bahwa Edelweiss itu dilindungi, baik atau tidaknya pasti bakal mengikutin kan. Nah jadi salah satunya kita meminimalisir orang yang memang belum mau belajar atau belum mengetahui tentang itu hal yang baik atau buruk gitu kan. Kita nggak mau, kita menghindari itu aja kan. Kita juga wisata itu berfokusnya wisata alam dan kita menghasilkan tapi melestarikan lingkungan yang ada gitu kan. Sebetulnya banyak sih waktu itu ada juga dari luar tuh bertanya, kalau di puncak itu apa aja sih yang ada Bang? Iya. Karena beberapa informasi nih kawan-kawan yang pernah ke atas dulu, karena waktu dulu kami naik ke atas tuh nggak terlalu fokus ke sana kan. Jadi ada yang bilang juga di sana ada termasuk tanaman endemik langka juga nih, yang tidak boleh tuh dibawa turun karena untuk dilestarikan. Itu jenis apa sih Bang? Itu Nepenthes clypeata. Jadi itu Nepenthes clypeata.
Klipeata. ya, kantong semar. Oh, kantong semar yang mungkin dari segi langkahnya, warna atau bentuk atau Iya, gimana dia? jenisnya bang, karena berdasarkan beberapa hal itu jadi Nepenthes itu cuma ada di sini gitu. Cuman ada satu-satunya Iya, di Gunung di Kelam. Bukit Kelam, itu pun ada di puncak gitu ya. Iya, di puncak. Dan memang habitatnya sekarang kian menurun karena memang ada beberapa oknum yang Faktor oknum yang itu kurang inilah ya, kurang menjaga bersahabat. lah, ya kan? Karena memang jangankan kita yang di atas nggak kelihatan, yang di depan aja bisa hilang gitu. Ya, betul. Eh, jadi memang kita itu untuk hal-hal yang seperti yang dilindungi apa itu bukan prioritas utama kami di sini untuk melihatkan gitu kan. Tapi kita memprioritaskan itu kalau pendakian itu kita memperlihatkan alam dan bagaimana kita cara menikmati di atasnya. Ya, namanya pecinta alam kan menikmati alam ya kan, Menikmati bukan merusak alam. Iya, bukan masalah. Kebanyakan kan sekarang banyak saya ini kan termasuk dulu itu seorang pendaki lah ya, meskipun ya pemula gitu, tapi sedikit belajar untuk bagaimana kita menikmati alam tanpa merusak gitu. Ya, Ya, jadi memang pendakian itu tidak selalu harus ada apa di atas, tapi bagaimana kita menikmati apa yang ada disediakan oleh alam gitu. ya siap, Tapi siap, untuk siap. di sini sendiri view untuk di atas cukup bagus gitu. Yalah, nanti kemana tahu ada kesempatan kita kan udah ada dapat edukasi dari abang nih, mana tahu kita ada rencana juga naik ke atas, kan tinggal komunikasi aja gitu kan, karena kita kan sampai sekarang juga masih penasaran sih di puncak itu seperti apa Iya. gitu kan. Dan tahu-tahunya selama ini ya bagian tempat wisata yang pernah di sini ini di Kelam ini dari tahun-tahun sebelumnya, paling terakhir itu saya naiknya ke sampai Bukit Baret itu saja. Ya mengingat masa lalu lah ibaratnya kan, mengenang masa lalu kan, habis itu turun. Jadi tidak sampai ke puncak itu karena pertama tidak ada niat ke atas, terus yang kedua bekal pun tidak ada ya kan. Nah, mungkin gitu kan, kalau mau ke atas kan tentu harus mempersiapkan semua lah gitu kan. Memang itu sih bang, kadang-kadang kita tuh nggak mengerti bagaimana cara kebanyakan orang pendaki yang pengen terlihat wah atau seperti apa. Kita memang setiap hal tuh ada pelajarannya tersendiri, Ya. bahkan mendaki gitu kan. Jadi sebenarnya mendaki itu olahraga tapi ada seninya gitu. Ya, Memang bagaimana kita menikmati kehidupan kita dan bagaimana kita bisa melihat apa yang kita dapat dari situ gitu. oke, siap. Berarti sekian edukasinya dari abang kita nih, Bang Taufik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi yang mau refreshing atau liburan ke Bukit Kelam, nih ada beliau nih, Bang Taufik, juga nanti akan ngasih edukasi sebelum naik atau berwisata, syarat-syarat dan peraturannya gitu ya Bang ya. Iya. Akan disampaikan ke setiap para pengunjung, jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Welcome to Bukit Kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.